Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala ma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, berkat kemurahan dan taufiknya. Kembali saya dapat hadir untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Semoga program ini mengobarkan semangat beramal, meneguhkan keimanan dan mempertajam hazanah keilmuan kita. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang salah persepsi. Ia tiada henti menodai jiwanya dengan maksiat dengan dalih pengampunan Allah itu maha luas, bahkan lebih luas dibanding murkanya. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Kerahmatanku selalu lebih dahulu, lebih dominan dibanding murkaku, kata Allah. Dia kira bahwa itu berarti jaminan untuk orang-orang yang beriman boleh bebas untuk berbuat dosa, bergelimang dalam maksiat. Ada lagi yang menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun murka, walaupun menyiksa orang yang beriman, tetapi pasti cepat atau lambat orang yang beriman ujung-ujungnya akan masuk surga juga. Dia kira bahwa masuk ke dalam neraka walau sesaat itu tidak rugi. Hitung-hitung pengalaman katanya. Na'udzubillah. Ada lagi orang yang enggan untuk berhenti dari maksiat, terus bergelimang dalam maksiat. Kenapa? Karena dia kira bahwa sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh hamba, asalkan dia sudah beriman, asalkan dia tidak terjerumus dalam kesyirikan, maka dosa-dosa itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ia terperdaya dengan beberapa dalil yang menceritakan tentang keutamaan tauhid. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Ya ibadi law annakum ta'tuna bi qirabil ardi khataya." Wahai hambaku, andai kalian itu melakukan dosa-dosa sebesar bumi, namun ketika engkau mati dalam kondisi bertauhid seutuhnya, tidak pernah menyekutukan aku dengan apapun. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau menghadap kepadaku dalam kondisi tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. La ataitu bi qirabi maghfiratan. Niscaya akan aku datangkan ampunan sebesar bumi pula. Wala ubali, kata Allah. Dan aku tidak peduli dengan dosa tersebut. Sebagai imbalan tauhid yang ada dalam dirinya, seluruh dosa dihapuskan. Sehingga dia tidak merasa perlu untuk membersihkan jiwanya dari noda maksiat. Dia tidak merasa enggan untuk melakukan maksiat apapun bentuknya. Dia kira dia sudah mendapatkan jaminan surga, jaminan selamat di neraka. Ada lagi yang menduga bahwa kalau seseorang itu telah berzikir dengan sebagian zikir sejumlah sekian kali, ada yang 1000, ada yang 100, ada yang lebih dari itu, dia kira bahwa itu merupakan jaminan bahwa apapun yang dilakukan tidaklah akan berdampak pada dirinya. Ada pula yang salah persepsi bahwa surga neraka itu sudah ada ketentuannya. Sehingga tidak ada perlunya kita pusing-pusing memikirkan bagaimana dan dengan apa kita masuk surga. Karena semua urusan sudah digariskan kodratnya. Kalau memang takdirnya kita masuk surga, ya masuk surga tanpa harus beramal. Kalau memang takdirnya masuk neraka, maka apalah artinya ibadah yang dilakukan. Karena sebaik apapun yang ibadah yang dilakukan, ujung-ujungnya juga pasti masuk neraka. Ini beberapa persepsi menyimpang yang menjadikan orang enggan, bermalas-malasan, menunda-nunda, meremehkan dosa yang menodai jiwanya. Padahal tidak dilakukan, semua itu pola pikir, semua itu perilaku yang menyimpang. Jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Aisyah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Tatafattarat qadamah. Kedua kaki beliau bengkak-bengkak.
Begitu lamanya beliau qiyamul lail. Maka Aisyah sebagai sang istri merasa iba dengan kondisi kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat kaki Nabi yang bengkak-bengkak itu, beliau merasa iba. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, taf'alu dzalik?" Engkau melakukan ibadah segigih itu, selama itu, sebanyak itu. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah beri jaminan bahwa Allah akan ampuni dosa-dosamu yang terdahulu ataupun yang akan datang. Simak bagaimana jawaban Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah pantas bila aku merespon, bila aku menyikapi jaminan dari Allah tersebut, jaminan diampuni dosa-dosaku, dengan cara apa? Dengan melipat gandakan ibadah, dengan bersyukur, dengan terus semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah merasa cukup tidak lagi perlu untuk beribadah. Ini bukan perilaku dan pola pikir yang benar, yang seharusnya terjadi pada diri orang yang beriman. Ketika telah Allah bukakan untuk dirinya pintu ibadah, Allah bukakan pintu hidayah untuk dirinya, dia semakin berusaha sekuat tenaganya. Untuk apa? Untuk mensyukuri, menggunakan kenikmatan Allah dalam rangka menunjang ubudiyah dia kepada Allah. Demikian pula, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penyayang, Maha pengampun, maka bukan berarti itu jaminan Allah akan mengampuni semua hamba, mengampuni semua dosa Anda. Karena dalam ayat lain Allah menyatakan bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa. Di ayat lain Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah tidak mungkin mengampuni dosa syirik. Dosa menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa? Bagi orang yang Allah kehendaki. Bukan semua orang, tetapi pilihan. Jadi jangan dianggap bahwa kalau Anda sudah bertauhid, berarti jaminan Anda pasti diampuni dosanya. Tidak. Wallahu ta'ala alam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.